Video kali ini akan membahas tentang persamaan trigonometri, yaitu persamaan cos. Persamaan cos memiliki bentuk umum, yaitu cos X sama dengan cos theta. Sebagaimana kuadran yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa cos bernilai positif pada kuadran 1 dan kuadran 4. Mari kita bahas satu persatu. Pada kuadran 1, dia memiliki sudut yang besarnya adalah alfa. Jika kita sandingkan dengan bentuk umum, maka akan menjadi cos X sama dengan cos theta, maka X sama dengan alfa. Ini adalah jika dia belum memenuhi satu putaran penuh. Jika telah sampai satu putaran penuh, maka pola X-nya akan menjadi alfa ditambah 360 derajat. Mengingat satu putaran adalah sebesar 360 derajat. Dan jika dia telah memenuhi dua putaran, maka polanya akan menjadi X sama dengan alfa ditambah 2 dikali 360 derajat. Ini jika dia telah memutar lingkaran tersebut selama dua putaran penuh. Dan seterusnya sampai berapapun, kita akan menemukan suatu pola umum, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, di mana alfa adalah besar sudut dan K adalah banyaknya putaran. Lalu beranjak ke kuadran 4, di mana besar sudutnya yaitu 360 derajat dikurang alfa. Dengan cara yang sama pada kuadran 1, kita gunakan bentuk umum cos X sama dengan cos theta, dengan X-nya sama dengan 360 derajat dikurang alfa untuk sebelum satu putaran penuh, dan X sama dengan 360 derajat dikurang alfa ditambah 360 derajat untuk setelah satu putaran penuh, dan X sama dengan 360 derajat dikurang alfa ditambah 2 kali 360 derajat untuk setelah dua putaran penuh, hingga seterusnya sampai berapapun putarannya, kita akan temukan suatu pola, yaitu X sama dengan 360 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Selanjutnya, beranjak dari kuadran yang sama dan dari persamaan yang kita dapatkan bahwa X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, atau X sama dengan 360 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita akan melakukan penyederhanaan pola sehingga dia akan lebih mudah untuk digunakan. Yang kita akan sederhanakan adalah pola yang kedua, yaitu 360 derajat dikurang alfa ditambah K dikali 360 derajat. Yaitu kita lihat pada kuadran, jika pada kuadran 1 ada sudut yang sebesar alfa, dan di kuadran 4 juga ada sudut yang sama besarnya dengan alfa pada kuadran 1 tadi, maka dia akan memiliki nama atau nilainya adalah min alfa atau negatif alfa. Sehingga jika kita bandingkan dengan pola sebelumnya, maka dia akan menjadi 360 derajat dikurang alfa akan memiliki nilai yang sama dengan min alfa. Jadi kita bandingkan dengan pola yang 360 derajat dikurang alfa tadi, kita rubah menjadi X sama dengan negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Oleh karena itu, rumus persamaan cos menjadi lebih sederhana dan lebih mudah diingat, yaitu rumusnya adalah X sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Dengan keterangan alfa adalah besar sudut dan K adalah banyaknya putaran. Kesimpulannya adalah bentuk umum persamaan cos yaitu cos X sama dengan cos theta. Dan menyelesaikan persamaan cos, kita dapat menggunakan pola X sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 360 derajat.
dengan keterangan alfa adalah besar sudut dan K adalah banyaknya putaran. Pola ini digunakan pada dalam satuan derajat, dan jika dalam satuan radian kita dapat ubah polanya menjadi X sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 2P. Dengan catatan 360 derajat dikurang alfa itu memiliki nilai yang sama dengan min alfa. Ini berlaku pada persamaan cos. Karena kuadran 1 sama dengan kuadran 4, cos bernilai positif. Sehingga cos alfa sama dengan cos negatif alfa, yaitu sama-sama positif. Selanjutnya, kita langsung membahas ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut. Cos X sama dengan negatif 1/2 akar 2 untuk X di antara 0 derajat hingga 360 derajat. Dari persamaannya kita telah ketahui bahwa ini merupakan cos X, sehingga kita jawab dengan cos X sama dengan negatif 1/2 akar 2. Seperti yang telah kita ingat sebelumnya, bahwa dari sudut-sudut istimewa 1/2 akar 2 merupakan cos dari 45 derajat. Namun yang ada pada soal dia berupa negatif, sehingga setengah akar 2 sama dengan cos 45 derajat, dan nilainya pun akan sama dengan cos negatif 45. Maka jika dia adalah negatif setengah akar 2, kita beranjak ke kuadran 2. Kuadran 2 memiliki pola 180 derajat dikurang 45 derajat dan menghasilkan 135 derajat. Sehingga negatif 1/2 akar 2 adalah cos dari 135 derajat, yang dimana sudut tersebut berada di kuadran 2, kuadran yang cosnya bernilai negatif. Dari situ kita dapat ke bentuk umumnya cos X sama dengan cos 135 derajat, dan alfanya adalah 135 derajat tadi. Lalu kita langsung masukkan ke pola yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu X sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 360 derajat. Kita masukkan menjadi X sama dengan plus minus 135 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0 atau dia belum memenuhi satu putaran, maka nilai X dengan melakukan proses aljabar akan mendapatkan nilai menjadi 135 derajat. Dan untuk yang satunya, ketika bernilai negatif menjadi negatif 135 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat, maka nilainya menjadi 135 derajat. Selanjutnya, untuk K sama dengan 0 atau ketika dia telah memutar satu putaran penuh, maka nilai X-nya akan menjadi 495 derajat, dan untuk satunya pada kuadran berikutnya yaitu X-nya menjadi 225 derajat. Karena pada soal dibatasi bahwa X-nya ada pada 0 derajat hingga 360 derajat, maka dari sudut-sudut yang telah didapatkan ini, sudut yang memenuhi syarat tersebut adalah 135 dan 225. Lalu kita tuliskan dalam bentuk himpunan penyelesaian menggunakan kupung Kurawal dan mengurutkan dari terendah hingga yang tertinggi, didapatkan 135 derajat, 225 derajat. Inilah jawaban atau himpunan penyelesaian dari soal yang tadi telah dipertanyakan.